Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hadda anhum min thama'il aqal kulla hijabin min syahadil jahab hatta badat lahum sumusul ma'rifah ra'u mukhaddaratiha munkasifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh Masjid Darul Ulum yang dirahmati Allah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam tak ada kata yang indah selain kata puji yang setinggi-tingginya serta rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena luar biasa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau sekiranya Allah tuntut kita untuk menghitung nikmat tersebut, la tahsuha, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tinta, ranting-ranting kayu yang ada di alam ini sebagai pulpen, tidak sanggup jemaah untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Suatu kewajiban kita adalah untuk mensyukuri nikmat, baik itu nikmat hidup, nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Yang luar biasa pada pagi hari ini adalah nikmat iman dan keyakinan kepada Allah. Karena dengan iman ini tidak terasa berat kaki kita angkatkan, tidak terasa berat tangan kita ayunkan. Karena dibuka pintu hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah di masjid ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, baru selesai kita melaksanakan ibadah subuh. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ibadah subuh yang baru saja kita laksanakan dan kerjakan dengan tulus ikhlas diterima oleh Allah hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat bersampulkan salam seluar tercurah buat seorang pemuda padang pasir yang digelar dengan Al-Amin yang bertitel dengan Habibullah, belahan hati Siti Khadijah. Belahan hati Siti Khadijah intan yang pertama Mekah, mutiara yang pertama Madinah, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada adatnya kalau tidak dibarengi dengan agama yang dibawa oleh Nabi ke permukaan bumi ini, entah apalah jadinya kita yang menghuni bumi Allah ini. Oleh sebab itu sewajar dan sepatutnya lah kita berselawat kepada beliau dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim.
Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan berjudul kuliah subuh saya, yakni Al-Quran adalah sifat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwasanya alhamdulillah bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Ramadan unzila fihil Quran. Diturunkan di bulan Ramadan ini Quran. Dan kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk, sebagaimana yang dibacakan di awal, Alif Lam Mim. Kalau baca lihat tafsir dari Alif Lam itu, Allahu bi muradi, Allah yang mengetahui Alif Lam dan Mim itu maksudnya. Pada kita buka bahwasanya 3 huruf Alif Lam Mim itu melambangkan hati kita. Jadi kalau kita telusuri, kalau kita lihat hati dan ma'a yang bisa take yo Al-Quran. Hati ma'a dan cinta ke Al-Quran. Pak Ibu, kecil orang tasawuf, hati manusia itu terbagi kepada 3. Kalau hijab simbol Alif Lam Mim tadi kita telusuri satu-satu, bahwasanya alif melambangkan hatinya orang mukmin, bahwa alif lurus dari atas sampai ke bawah. Tidak ada bengkok, tidak ada pakai lo, lurus. Itu dan alif, dan itulah hatinya orang mukmin. Lam dicari dari hati lain lurus. Tapi tipe di bawah tak luri itu pakai lo. Ini menandakan simbol dari kemunafikan. Bagi orang awak tunjuk luri kali yang pakai lain di hati, lain di mulut. Munafik. Tak mau bakawan di Al-Quran hati model kokodo. Kemudian ini adalah simbol hati orang kafir. Diambil dipakai di setan, mereka mulai dipakai di setan. Bagaimana orang bagi kebenaran, kawat bagi petunjuk, kawat tidak mau masuk ke dalam hati kedua. Kalau tak pakai di setan dikelilingi. Itu makanya Bapak Ibu, di saat Nabi Isra dan Mi'raj dibersihkan hati untuk mangkean tampil main setan dalam hati awak yang bernama Alaqatus Sauda, hati dan hitam. Baik Bu, kembali. Jadi yang bisa dapat Al-Quran, yang bisa selalu membaca Al-Quran, yang senang membaca Al-Quran adalah hati. Alif lurus dari T sampai ke bawah, yo barasi hati, dan ikulah yang mengerti bahwasanya Al-Quran sebagai petunjuk, bahwasanya Al-Quran sebagai sifat. Baik Bu, penyakit yang tidak ada dokternya sampai kini adalah penyakit hati. Coba pergi ke rumah sakit, Pak dokter, ambo sakit awak, ambo sakit hati, jadi ambo ubek. Mungkin dia suruh awak pulang dari dokter, bawa kecek beliau ambil untuk baik ke musajid, baik ke musola, sholat di situ. Hati awak itu cegah sudah itu baca Al-Quran, InsyaAllah hati awak itu akan sehat, kecek dokter. Jadi nampaknya Al-Quran pula ubik hati sakit. Dan kemudian awak masuk neraka besok ditanya di Allah, baru sampai awak masuk neraka, awak ada lever ya Allah, awak ada penyakit gula ya Allah, awak penyakit kolesterol ya Allah. Tidak ada penyakit model itu yang mampu awak ke dalam neraka. Penyakit apa yang mampu awak ke neraka? Penyakit hati. Jadi Pak Ibu, alhamdulillah Al-Quran itu adalah sifat, Al-Quran itu adalah ubik untuk membersihan hati awak yang sakit, hati awak yang tidak rancak, hati awak yang kotor, sehingga diimbau ya Allah,
Siapa yang dibawa adalah hati dan barasi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafasunan tanang hati nan barasi, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan redha lagi diredhoi. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku. Wadkhuli jannati, kumasaruku untukmu. Pak serahkan hati Pak. Nyusah dia Allah sekutu awalnya siap. Awak yang mempunyai hati dan barasi dan diubah di Al-Quran. Baik jamaah rahimakumullah, zalikal kitab, ini Quran kata Allah, la raiba, tidak ragu padanya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang patuh-patuh takwid kepada Allah. Baik jamaah rahimakumullah, dalam surah Toha kata Allah, wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada peringatanku. Aku Quran kan? Wa nafsuruhu yaumal qiyamatil a'ma, nanti dia di akhirat dibangkitkan dalam keadaan buta. Nah, ulang lihat. Siapa yang berpaling, siapa yang tak mau menjadikan Al-Quran sebagai sifat, siapa tak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, inyo dibangkitkan dari kubur besok dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani, kecewa waktu itu. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta modelku? Ya Allah, tak tahan aku ya Allah. Nah, aku dah dari dunia basirah macam ni ya Allah. Kata Allah, waktu di dunia memang engkau macam ni. Aku lagi cuma aku titipkan basar aku titipkan kalam aku titipkan sama aku titipkan hayat aku. Di waktu itu kata Allah, engkau melupakan aku, dan pada hari ini aku melupakan kamu. Insya Allah kepada Allah. Dia dapat siaga ibu hati itu bu. Di saat itu Allah melupakan awak. Jadi oleh sebab itu, selagi hayat masih di kandung badan, jangan lupakan Allah, jangan lupakan Al-Quran. Baik, kamu membaca di sebuah buku bahwasannya di dalam surah Mudaththir itu bisa baca itu wa alaiha tis'ata asyara, dan di atasnya itu ada 9 balik malaikat terjaga. Maksudnya tuh cuma di situ seorang dokter yang bernama Rasyad Khalifah, itu dokter ilmu komputer tahun 1975, ini teliti. Ada ditelitinya, yang ditelitinya adalah tis'ata asyara, aku 9 balik. Bapaknya aku 9 balik kok nyo telusuri, nyo teliti di Dr. Rasyad Khalifah. Tapi kesimpulan beliau, ada anak kesimpulan tapi nyo. Baik bu jamaah rahimahullah, ada anak. Yang pertama, ecenya ditelusuri, coba dihitung rumah itu, kalau tidak percaya atau kurang yakin awak Pak Ibu buka Al-Quran. Apa beliau pertama? Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah 9 balik huruf. Awak itu rumah itu sebagai beliau. Jadi itu pertama. Kemudian yang kedua, jumlah surat dalam Al-Quran ada 100 sampai balik surat. 100 sampai balik surat berarti 9 balik kali 6. 9 balik itu dua. Kemudian yang ketiga, dihitung mundur dari surat 100 sampai balik yaitu surat An-Nas ke belakang sebanyak 9 balik kali dot, aku 9 balik itu 9 balik kali ke belakang, maka kita temukan surat yang ke-96 yaitu surat Al-Alaq, surat yang pertama turun. Ambulan balik, dihitung mundur dari surat An-Nas ke belakang 9 balik kali, bahasa surat ke-96 yaitu surat Al-Alaq, ayat yang pertama turun atau surat yang pertama turun. Go. Apa jumlah ayat dalam surat 96 itu jadi ayat itu berapa ayatnya? Yaitu 9 balik ayat atau 9 balik itu.
Kemudian yang kelima, ayat yang pertama kali dalam surat Al-Alaq adalah ayat 1 sampai 5. Itu yang pertama kali. Ayat 1 sampai 5 terdiri dari 9 balik kata. Sebelah balik jadi Pak. Terdiri dari 76 huruf. Dari 1 sampai 5, 76 huruf berarti 9 balik kali ampik. Nah, itu angka 9 balik. Kemudian terakhir, jumlah Bismillahirrahmanirrahim itu bisa praktek di rumah. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim adalah seharusnya kalau sudah serta balik berarti jumlah Bismillahirrahmanirrahim seharusnya 100 sampai balik. Tapi cuma itu dari awal sampai akhir di surah At-Taubah dah ketemu Bismillah. Berarti jumlah Bismillah adalah 103 balik. Itu udah bisa dikali 9 balik. Maka dihitung mundur dari surah Taubah itu ke belakang 9 balik kali bertemu dengan surah An-Naml. Surah ke-27. Surah An-Naml, surah ke-27 di pertengahan surah tersebut di sini Bismillah. Tidak menyangkut ke awal surah tersebut di tengah ditulis di Allah Bismillah. Yaitu surah An-Naml ayat 30. Kau cari rumah. Itu luar biasa. Bahkan luar biasa. Surat cinta Sulaiman karatu Bulukis. Nah, luar biasa. Apa nih ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya waqtuni muslimin. Nah, itu dia sudah kawan dia pakai minta utang baju itu. Lunak di kawan dia. Itu luar biasa. Baik jamaah Allah. Pertanyaan. Aku kundak jurang, aku kundak jua sadar ya Al-Quran luar biasa. Di masa Nabi tidak pernah tuh komputer. Nah, indah jua ya ilai la modeli kuah luar biasa Al-Quran. Itu sebagian kecil orang itu sulit. Banyak keistimewaan yang luar biasa dalam Al-Quran Pak Ibu. Jadi Pak Ibu, jangan renggangkan hati wajah Al-Quran. Jangan jauhkan waktu Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk awal. Kalau lewat jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, insya Allah selamatlah awal dunia dan akhirat. Baca Nabi artinya, telah aku tinggalkan kepadamu dua pedoman hidup. Tidaklah buat karena hujan, tidaklah karena panik, malah ambillah jadi fantasi yang ambillah jadi tungke. Yakni Al-Quran dan Sunnah. Pegang erat, genggam teguh, insya Allah selamat kamu dunia dan selamat ke akhirat. Selamat orang dunia, selamat orang akhirat. Insya Allah saruku tua yang menghuni. Dengan catatan, dakiklah kita ke Al-Quran. Kamu yakin dan percaya, Bapak Ibu jamaah, alhamdulillah, adonalah 3 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan tua. Adonnya 2 kali. Nah, jadi usahakan Pak Ibu, usahakan selalu baca Al-Quran karena Al-Quran adalah sifat. Al-Quran adalah obat. Obat apa? Obat hati. Karena obat hati tidak ada dokternya kecuali Al-Quran. Kalau kita berpedoman Al-Quran, sekali lagi, insya Allah kita selamat dunia, selamat akhirat, dan dipelihara kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, terlebih terkurang mau diperbanyak maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.